Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman El Mahrusi Media, para viewers El Mahrusi Media yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan walafiat, dan semoga senantiasa Allah berikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman sekalian. Harapannya jika memang ada hal baik yang perlu teman-teman ambil, silahkan diambil. Jika memang tidak ada hal baik, maka hal ini menjadi pembelajaran bagi saya. Hari ini kita memasuki ujung atau akhir daripada bulan Ramadan. Apa kabar nih dengan tarawihnya teman-teman? Apa kabar dengan tadarusnya? Apa kabar dengan jamaahnya? Masihkah sama seperti dengan awal-awal Ramadan, ataukah sudah mulai tarawihnya sudah mulai kalah dengan chattingan doi, atau tadarusnya sudah mulai kalah dengan bacaan-bacaan menarik lainnya? Memang seharusnya di akhir bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan ibadah kita, karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih berumur panjang, tahun depan kita masih bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya umatku akan mengharapkan selama 1 tahun itu Ramadan semuanya, keseluruhannya. Ini menunjukkan apa? Dari hadis ini bisa kita pahami bahwasannya Rasulullah sampai menjamin, andaikan kita tahu mafi Ramadan, sirri yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya kita akan mengharapkan selama 1 tahun itu Ramadan semua. Ini menunjukkan bahwasannya Ramadan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan, segala amal baik semuanya dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan dan hanya milik bulan Ramadan ada malam yang khairum min alfi syahr, yang itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka mari teman-teman sekalian, kita tingkatkan ibadah kita, khususnya di akhir bulan Ramadan ini, kita berikan kesan yang baik dan perpisahan yang baik untuk bulan Ramadan. Ini saya tertarik dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Beliau mengatakan, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah." Ketika tiba malam akhir daripada bulan Ramadan, maka langit, bumi, dan para malaikat itu menangis. Wakilah ditanyakan kepada beliau, kenapa? Musibatun li ummati Sayyidina Muhammad, karena hal itu merupakan musibah bagi umatnya Rasulullah. Kemudian ditanyakan, ayu musibah? Musibah apa itu? Akhirnya beliau menjawab sebagaimana didahulukan oleh Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dihabu Ramadan. Musibahnya itu berupa kepergian atau kehilangan bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna da'awati fihi mustajabatun was-shadaqatu maqbulah. Karena doa-doa dalam bulan Ramadan itu diterima, mesti dimakbulnya, dan sedekah itu pasti diterimanya. Ini hanya sebagian kecil dari privilege yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Di sini hanya ditemukan hanya sebagian kecil doa dan sedekah, belum dengan keistimewaan yang lain. Teman-teman sekalian, sudah pada nyicil apa ini doa-doa yang dilangitkan dari awal Ramadan? Terkhusus mari kita sama-sama memperbanyak doa. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, dan harapannya semoga Allah mempertemukan kembali kita di bulan Ramadan.
dikatakan wa min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Termasuk daripada tanda diterimanya kebaikan itu adalah ada kebaikan setelahnya. Artinya harapannya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, semoga kebaikan-kebaikan itu tetap berlanjut hingga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Selanjutnya yang sebenarnya tema yang ingin saya angkat adalah mengenai hari raya Idul Fitri atau etika-etika, kesunahan-kesunahan, anjuran-anjuran yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Karena ini momennya kita berada di akhir bulan Ramadan, maka saya sedikit menyinggung apa yang perlu kita persiapkan untuk berpisah dengan bulan Ramadan dan kesan yang akan kita berikan untuk bulan Ramadan. Mengenai etika atau anjuran-anjuran untuk ketika hari raya Idul Fitri, saya di sini mengambil dalam kitab Al-Adab Fiddin karangannya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Id Ihya Ulailah. Yang pertama adalah menghidupkan malamnya hari raya Idul Fitri. Artinya katakanlah seperti ini. Kalau hari ini adalah hari raya Idul Fitri, maka anjurannya itu ihya'nya itu tadi malam. Tadi malam kita disunahkan untuk ihya. Ihya'nya berupa apa? Tidak mesti harus melean sepanjang malam, tidak. Ada yang mengatakan cukup dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah isya, kemudian melaksanakan sholat witir dan kita berniat untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Sebenarnya di sini saya juga mengutip selaras apa yang didawuhkan oleh, mungkin kalau kita para santri sangat familiar sekali apa yang didawuhkan oleh Mbah Maimun yang dinukil dari dawuhnya Mbah Abdul Karim. Mohon maaf teman-teman sekalian, karena jujur di sini teksnya menggunakan bahasa Jawa yang saya sendiri sedikit kesulitan untuk menghafal teksnya. Jadi mohon izin saya bacakan. Mekedut santri ojo nganti orang ngurip malam riraya loro. Kanti salat ba'diyah isya rong rakaat ditambah salat witir rong rakaat. Kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Senakal-nakalnya santri jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya 2. Meskipun hanya sekedar sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi harapannya semoga teman-teman mengusahakan betul di malam hari raya itu untuk senantiasa menghidupkan malam hari raya. Kemudian yang kedua, wal iltisalu fi swabihati yaumihi, mandi di pagi harinya. Untuk kesunahan mandi di pagi harinya ini mulainya kapan? Mulainya itu tengah malamnya hari raya sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Cuman memang anjurannya, kesunahannya, afdaliyahnya itu mandinya ketika terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang ketiga, wa nadhafatul badan, membersihkan badan. Selanjutnya watibur raihah, memakai wangi-wangian. Dalam hal ini nadhafatul badan bisa kita gambarkan dengan potong kuku, kemudian bersih-bersih yang lainnya, watibur raihah, dan memakai wangi-wangian. Dalam hal ini anjurannya memakai wangi-wangian itu memakai wangi-wangian yang paling wangi. Cuman yang perlu diperhatikan untuk bagi kaum perempuan harus mengerti batasannya. Artinya jangan terlalu berlebihan untuk memakai wewangian. Harus mengerti bagaimana memakai wewangian yang dilegalkan oleh syariat dan yang tidak dilegalkan oleh syariat. Sebenarnya untuk tibur raihah di sini sudah bisa tercapai dengan memakai sabun yang wangi, memakai sampo yang wangi, tidak perlu sampai memakai wangian sehingga itu mohon maaf akan mengundang fitnah kepada kaum lelaki. Kemudian selanjutnya yaitu wa idamatut takbir wa kasratu dzikir wastimalul khusyu' wat tasbihu walhamdu baina tada'ufit takbir. Ini biasanya kita rangkai yang kita ketahui bacaan takbir dalam hari raya Idul Fitri. Untuk
kalimat sempurnanya sebagaimana yang cukup masyhur, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asfila ila akhir. Selanjutnya wal insatu lil khutbati ba'da sholati. Diam saat khutbah setelah sholat. Di sini bahasanya menggunakan insat, beda dengan sukut. Sukut itu hanya sekedar diam, beda dengan insat. Kalau insat itu diam sembari memperhatikan. Jadi di sini anjurannya, kesunahnya diam dan betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian wa aklul yasir qabla al-khuruj in kana fitran. Makan sedikit sebelum keluar ketika itu hari raya Idul Fitri. Ini berkebalikan dengan hari raya Idul Adha. Jadi kalau untuk hari raya Idul Fitri, kesunahannya itu makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau untuk hari raya Idul Adha, itu keluar, kemudian setelah keluar, setelah melaksanakan sholat, kembali baru makan. Kemudian dikutip dari kitab Munir Muhjad milik Syekh Khatib Asyarbini, beliau mengatakan minimal dalam mendapatkan kesunahan aklul yasir ini bisa dengan menggunakan memakan 1 kurma, tapi hitungannya ganjil. Jadi bisa 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian wadhihabu fi tariqin warruju'i fi ukhra. Pulang pergi dalam melaksanakan sholat atau keluar untuk melaksanakan ibadahnya itu di tempat yang berbeda. Artinya seperti ini, pulangnya lewat mana, berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana, itu disunahkan untuk di jalan yang berbeda atau rute yang berbeda. Anjurannya untuk rute berangkatnya itu lebih jauh daripada rute pulangnya. Kemudian yang terakhir wal insyurah bi isfakin khaufal ghibah. Saling menyapa karena khaufal ghibah. Jadi karena hari raya Idul Fitri itu merupakan hari raya syiar kebahagiaan bagi umat muslim setelah 1 bulan menahan hawa nafsu, maka ketika bertemu dengan sanak famili, ketika bertemu dengan teman-teman yang lain, anjurannya harus saling menyapa. Di sini khaufal ghibah karena dikhawatirkan ada ghibah. Ya, katakanlah khawatir, dikhawatirkan dikira sombong dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang saya ambil di luar daripada kitab Al-Adab Fiddin karangan Imam Ghazali. Di sini ada kesunahan hal yang lain yang saya kutip dalam kitabnya Syekh Abdul Hamid Asyarwani dalam kitab Hasyiyahnya. Kesunahannya ada tahniyah. Tahniyah itu apa? Tahniyah itu biasanya kalau teman-teman sekalian itu menjelang hari raya Idul Fitri H-1 atau malamnya kan biasanya ada story ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau minal kami dari keluarga besar bla 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 minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu termasuk daripada anjuran dan kesunahan dalam hari raya. Meskipun sebenarnya dalam hal ini masih banyak diperdebatkan, masih banyak khilaf, tapi hal ini merupakan kebaikan di mana kita mensyiarkan kebahagiaan kita sebagai orang muslim setelah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Baik, saya tutup kesempatan kali ini dengan quotes dari Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam kitab Hasyiyahnya. Beliau mengatakan walaisal id liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid wala liman tajammala bil labsi warukub bal huwa liman wafirat lahu dzunub. Hari raya itu bukan milik mereka yang memiliki pakaian baru, tetapi milik mereka yang ketaatannya bertambah, bukan pula milik mereka yang mempercantik pakaian dan kendaraan, melainkan milik mereka yang dosa-dosanya dimaafkan. Sekian kesempatan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mufli Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.